Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut untuk ini ya, bagian yang ketiga, yakni penyajian informasi arsip ya. Langsung aja kita mulai ya. Jadi materi kali ini yaitu penyajian informasi arsip ya. Nah, seperti ini petanya. Jadi kemarin kita sudah bicara ini ya, pengelolaan arsip fisik dan juga pengelolaan arsip digital. Jadi semuanya ini arsip, baik itu arsip fisik atau konvensional maupun arsip digital, ini nanti akan dilayankan kepada publik. Nah, dalam konteks ini yaitu penyajian informasi arsip ya. Untuk yang ini ya, untuk yang pengelolaan arsip fisik itu kemarin kan kita bicara yang arsip aktif ya. Di dalam pengelolaan arsip aktif itu lingkupnya pemberkasan ya, seperti kemarin. Kemudian yang penataan arsip inaktif. Nah, arsip-arsip ya, baik itu arsip aktif maupun inaktif, ini nanti dilayankan kepada publik dalam bentuk informasi publik. Ini yang fisik. Nah, sementara untuk yang digital ya, baik itu arsip digital dinamis maupun statis, ini juga disajikan untuk publik dalam bentuk atau melalui sistem informasi kearsipan nasional. Untuk yang dinamis ya, seperti Serikandi, atau yang bersifat internal seperti SIKAIN yang hanya untuk satu lingkungan organisasi saja ya. Ini yang internal. Yang eksternal yang bersifat nasional seperti Serikandi ya. Nah, sementara untuk yang arsip statis ini juga disajikan ya kepada publik melalui ini ya, JIKN, Jaringan Informasi Kearsipan Nasional. Nah, untuk yang Jaringan Informasi Kearsipan Nasional ini penyajian arsipnya itu melalui simpul-simpul ya. Ya, dalam konteks ini ya, dalam konteks JIKN, simpul-simpul itu ya lembaga-lembaga kearsipan di seluruh Indonesia, seperti ANLI, atau di tingkat provinsi itu ada lembaga kearsipan, di tingkat kabupaten kota itu juga ada lembaga kearsipan, dan juga di perguruan tinggi ya itu juga ada lembaga kearsipan. Itulah simbol-simbol yang akan menyajikan arsip statis melalui Jaringan Informasi Arsipan Nasional ya. Jadi ini ya, nanti konsentrasi kita dalam konteks penyajian informasi arsip itu adalah yang informasi arsip untuk layanan publik. Jadi konteksnya nanti kita ke bagian ini. Nah, kira-kira begini ya. Jadi di dalam konteks ini ya, di dalam konteks arsip aktif itu adalah ini ya, melalui prosedur atau proses pemberkasan ya. Mulai dari pemeriksaan, pengindekan, dan seterusnya ya, seperti kemarin. Maka proses pemberkasan ini akan menghasilkan ini, satu, daftar berkas, dua, daftar isi berkas. Kemudian yang ini, pengelolaan arsip inaktif ya, mulai dari pemindahan, penataan, penyimpanan, dan seterusnya, ini akan menghasilkan daftar arsip inaktif. Nah, daftar berkas, daftar isi berkas, dan daftar arsip inaktif inilah yang nantinya akan disajikan kepada publik, yaitu melalui tadi yaitu melalui seperti yang tercantum di dalam kisi-kisi, yaitu penyajian informasi arsip dalam bentuk informasi publik. Dalam bentuk informasi publik itu ya, maaf ini salah ketik. Jadi ini ya yang penyajian arsip. Jadi ini penyajian informasi arsip itu yaitu arsip aktif dan arsip inaktif dalam bentuk ini ya, penyajian informasi arsip menjadi informasi publik ini. Nah, sementara yang ini arsip digital ya, kemarin kita bicara mulai penciptaan, penggunaan, alih media, dan seterusnya. Ini menghasilkan daftar arsip digital dinamis
daftar arsip digital statis. Nah, yang dinamis ini nanti disajikan dalam bentuk ini ya, si IKN, Sistem Informasi Kearsipan Nasional. Tadi sudah saya sebut, bisa untuk internal, yaitu di lingkungan suatu organisasi ya, dengan aplikasi atau program tertentu ya, seperti tadi saya sebut, seperti SIKAIN atau Sistem Informasi Kearsipan Inaktif dan seterusnya, atau dalam konteks eksternal ya, seperti Srikandi tadi. Nah, kemudian yang arsip statis ya, ini dilayankan atau disajikan kepada publik melalui jaringan informasi kearsipan nasional. Itu ya. Jadi fokus kita dalam konteks penyajian informasi arsip ya, sesuai dengan kisi-kisi itu adalah ini ya. Kita fokus ke sini. Jadi prosedur penyajian informasi arsip itu ya, petanya seperti ini ya. Jadi yang bertanggung jawab yaitu pencipta arsip atau creating agency, dan yang melaksanakan yaitu unit kearsipan ya. Di dalam pencipta arsip ini kan ada dua ya, ada dua unit ya, unit pengolah dan unit kearsipan. Nah, yang unit kearsipan inilah nanti yang bertanggung jawab dalam ini ya, dalam proses penyajian informasi arsip, yang bertanggung jawab satu ini ya, membuat daftar jenis-jenis informasi publik ya, dan informasi publik tersebut wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Wajib diumumkan secara serta-merta, artinya cuma-cuma. Wajib tersedia setiap saat, dan ada informasi arsip yang dikecualikan. Ini nanti kita bahas ya. Ini. Nah, yang ini tugas yang kedua yaitu menentukan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis. Melalui ini ya, jadi arsip aktif maupun arsip inaktif ya, melalui daftar arsip inaktif, melalui daftar isi arsip aktif, itu akan diklasifikasi ya, akan diklasifikasi seperti ini ya. Ada yang sangat rahasia, terbatas, dan biasa atau terbuka. Nah, yang ini nanti yang terbuka inilah nanti yang akan dilayankan kepada publik atau akan disajikan kepada publik ya. Jadi outputnya yaitu tersusunnya pedoman dan jenis-jenis informasi publik ya. Ini daftar arsip-arsip yang bisa dilayankan kepada publik ya, jumlahnya bisa ratusan bahkan bisa ribuan ya. Kemudian output yang kedua yaitu tersusunnya klasifikasi keamanan dan akses arsip ya. Oke, nah, baik, nanti kita jelaskan yang ini ya. Kita lanjut ini. Jadi di dalam menentukan klasifikasi keamanan dan akses arsip ya, seperti tadi, yaitu untuk arsip yang sangat rahasia, terbatas atau biasa dan terbuka. Dalam penentuan, jadi dalam menentukan klasifikasi keamanan dan akses itu berdasarkan ini ya, daftar berkas. Ini yang untuk arsip aktif, dan juga daftar isi berkas. Ini juga untuk yang arsip aktif. Nah, sementara untuk yang arsip inaktif itu berdasarkan pada daftar arsip inaktif. Jadi ini ratusan atau bahkan ribuan arsip aktif maupun inaktif ini kemudian diklasifikasi berdasarkan ini ya, biasa, terbuka, terbatas, rahasia, dan sangat rahasia. Ini tingkat klasifikasi keamanan dan aksesnya ini. Kemudian siapa yang bisa mengakses? Ini penentu kebijakan, semuanya bisa. Pelaksana kebijakan ini hanya yang terbuka. Pengawas internal atau eksternal ini semuanya bisa mengakses, baik itu arsip yang terbatas maupun yang sangat rahasia. Kemudian publik ini hanya bisa mengakses arsip yang terklasifikasi biasa atau terbuka. Ya, kalau yang penegak hukum ini semuanya bisa mengakses, baik itu arsip terbuka sampai yang sangat rahasia. Jadi ini yang terbuka untuk publik
ini nanti akan menjadi informasi arsip untuk publik, ya. Sementara yang terbatas, rahasia, sangat rahasia, ini menjadi informasi arsip yang dikecualikan, ya, seperti itu. Lalu bagaimana proses membuat atau menyusun informasi arsip untuk publik dan informasi arsip yang dikecualikan? Ini ada di bagian berikutnya dan saya berikan contohnya juga. Oke. Nah, tadi setelah diklasifikasi, dikelompok-kelompokkan, ini yang rahasia, ini yang terbuka, ini yang tertutup dan seterusnya, maka dilakukan pengelolaan informasi tematik. Jadi berdasarkan tema, ya, bukan tadi ya, bukan daftar arsip aktif, daftar arsip inaktif, bukan, tapi kemudian diolah lagi berdasarkan tema, ya, tematik. Misalnya arsip-arsip tentang pembangunan sekolah dasar, tentang pembangunan balai desa, arsip-arsip tentang pengangkatan pejabat eselon 1 dan seterusnya, ya. Jadi berdasarkan tema-tema. Jadi mengolah arsip dinamis sebagai informasi publik setelah dilakukan pemberkasan, ya, pada arsip aktif, ya, yang tadi, dan penataan pada arsip inaktif, ya, yang tadi. Nah, kemudian mengolah daftar arsip pemberkasan dan penataan, jadi yang ini arsip pemberkasan, ini yang arsip aktif, yang penataan ini arsip inaktif, berupa daftar arsip aktif dan daftar arsip inaktif dalam formasi tematik. Jadi arsip aktif dan inaktif ini dikelompokkan, ya, dalam satu tema tertentu, yaitu berupa informasi tematik. Nah, caranya bagaimana? Nah, pencipta arsip menentukan tema, ya, temanya. Pencipta arsip menentukan tema, ya, seperti tadi, misalnya arsip-arsip tentang pembangunan arsip-arsip tentang pembangunan balai desa, ya, seperti contoh tadi. Kemudian mengidentifikasi keberadaan arsip tersebut berdasarkan daftar arsip. Jadi arsipnya itu ada di mana, ya, misalnya disimpan di pusat arsip, ya, untuk yang inaktif. Kemudian dilakukan ini, ya, proses pengolahan dengan cara mengkaitkan, ya, arsip dalam satu keutuhan informasi. Jadi semua arsip-arsip, ya, dalam tema misalnya tadi, ya, pembangunan balai desa itu dikelompokkan menjadi satu, ya, baik itu berupa teks, baik itu berupa gambar dan seterusnya. Baru kemudian penyusunan daftar informasi arsip tematik, ya. Di dalam penyusunan daftar informasi arsip tematik itu sekurang-kurangnya memuat judul pencipta arsip, kemudian uraian hasil pengolahan dan kurun waktu arsip tersebut. Ini prosedur pengolahan informasi tematik itu, ya. Baik, kita lanjut. Nah, setelah itu nanti akan menghasilkan ini, ya, informasi arsip untuk publik, ya. Ini contoh arsip konvensional, ya. Ini kebetulan dari ini lampiran saya ambilkan. Jadi ini ringkasan isi informasi, dokumentasi, hasil liputan, kegiatan pimpinan dan seterusnya, ya. Unit kerja yang menguasai informasi, Biro Perencanaan dan Humas. Jadi arsipnya berada di sini, arsip originalnya, ya. Nah, yang daftarnya ini yang untuk publik kalau ingin melihat atau mengcopy arsip-arsip ini. Kemudian penanggung jawab pembuat informasi ini siapa? Kepala Biro Perencanaan dan seterusnya. Kemudian waktu dan tempat pembuatan informasi ini sepanjang tahun ini ada yang tahun 2019. Nah, bentuk informasi yang tersedia ini soft copy, ya. Kemudian ini juga dicantumkan retensinya aktif dan inaktif seperti ini. Ini informasi arsip untuk publik. Ini contoh arsip konvensional yang sudah dialihmediakan dalam bentuk soft copy ini, ya. Nah, kemudian yang ini contoh arsip digital, ya. Ini klasifikasi informasi publik, ya. Ini satu instansi.
informasi tentang inspektorat. Nah, ini yang dimaksud tadi ya, pengelompokan secara tematik ya. Isinya apa? Ini visi dan misi, ruang lingkup kegiatan dan seterusnya dan seterusnya. Pejabat yang menguasai informasi ini inspektur, penanggung jawabnya ini, kemudian waktu pembuatan informasi ini, bentuk informasi yang tersedia. Ini ada dua, soft copy dan hard copy. Jangka waktu penyimpanan ini selama berlaku ada yang 5 tahun, dan ini jenis media yang memuat informasi ini berada di servernya ini ya. Nah, ada di servernya Inspektorat Jawa Tengah. Ini ya. Ini yang contoh digital. Nah, kemudian ya, daftar informasi arsip yang dikecualikan ya. Ini contohnya seperti ini. Ini misalnya arsip ya tentang daftar orang yang masuk G13 PKI dan organisasi terlarang lainnya, seperti ini ya. Dasar hukum untuk ini mengecualikan, maksudnya mengecualikan arsip-arsip ini tidak bisa diakses oleh publik ya. Dasar hukumnya ini, kemudian batas waktu pengecualian sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan tersebut. Jadi misalnya ada publik mau mengakses melalui daftar informasi arsip yang dikecualikan ini, apabila orang yang memiliki arsip ini bersedia arsipnya dilihat dan dibaca oleh publik, maka ini bisa dilayankan. Tapi kalau pemilik arsipnya itu tidak bersedia atau pencipta arsipnya itu masih menutup arsip-arsip ini, maka publik tidak bisa mengakses arsip melalui daftar informasi arsip yang dikecualikan ini. Dan ini seterusnya. Jadi mengapa arsip itu dikecualikan atau arsip itu ditutup untuk publik? Ini konsekuensinya ini juga dicantumkan. Bila arsip tersebut dibuka oleh publik, maka bisa mengungkap rahasia pribadi ya. Jadi arsip-arsip yang bersifat personal itu tidak dilayankan atau tidak disajikan kepada publik ya. Jadi ini contoh dari daftar arsip yang dikecualikan. Nah, sekarang yang terakhir, bagaimana pelayanan informasi publik atau penyajian informasi arsip kepada publik, yaitu pemohon ya, siapa saja, publik itu siapa saja, pemohon informasi publik ya pada suatu badan publik ya. Kemarin sudah saya sebut, badan-badan publik itu ada di legislatif, yudikatif ya, eksekutif ya. Saya ulangi, jadi pemohon informasi publik pada suatu badan publik diterima oleh unit yang melaksanakan fungsi pelayanan informasi publik ya. Kemudian bagi pemohon yang menghendaki fisik arsip, maka fungsi pelayanan informasi publik akan menghubungi unit pengolah dan unit kearsipan sesuai dengan arsip yang diminta, sepanjang ya ini ya tidak dikecualikan dan tergolong sangat rahasia atau terbatas. Jadi publik bisa mengakses arsip-arsip yang tidak termasuk dalam informasi arsip yang dikecualikan. Publik hanya bisa mengakses ini ya, informasi publik yang tidak dikecualikan seperti ini ya. Oke, baik, saya kira itu ya materi terakhir ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.